Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, di video kali ini dalam seri memahami cara kerja internet, kita akan membahas tentang DNS, apa itu dan mengapa hal tersebut penting. Di video kali ini, topik pembahasan kita adalah yang pertama ada itu apa itu DNS, lalu ada sejarah DNS, fungsi DNS, domain name, dan cara kerja DNS. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu DNS? DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan IP yang udah pernah kita bahas di video TCP/IP. Setiap website memiliki alamat fisik berupa deretan angka yang menjadi alamat sebuah website di internet. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Adapun sejarah DNS, sebelum dipergunakannya DNS, jaringan komputer menggunakan host files yang berisi informasi dari nama komputer dan IP address-nya. Di internet, file ini dikelola secara terpusat dan setiap lokasi harus dikopi versi terbaru dari host file. Dari sini bisa dibayangkan betapa repotnya jika ada penambahan satu komputer di jaringan. Maka kita harus copy versi terbaru file ini ke setiap lokasi. Jadi seperti memperbarui file. Jadi pada saat ada penambahan satu komputer, kita harus perbarui nih file hostnya ini supaya si komputer ini juga masuk ke dalam jaringan hostnya ini. Nah, dengan makin meluasnya jaringan internet, hal ini makin merepotkan. Akhirnya dibuatkan sebuah solusi di mana DNS didesain menggantikan fungsi host file dengan kelebihan unlimited database size dan performance yang lebih baik. DNS adalah sebuah aplikasi service di internet yang menerjemahkan sebuah domain name ke IP address. Sebagai contoh, www untuk penggunaan di internet, lalu diketikkan nama domain, misalnya google.com, maka akan dipetakan ke sebuah IP 216.239.38.120. Nah, jadi setiap website di internet, setiap server di internet itu memiliki IP address-nya masing-masing, baik itu Google dan website lainnya. Nah, sebenarnya pada saat kita mengakses sebuah website, yang kita akses adalah IP address-nya. Nah, bayangkan aja kalau misalnya setiap ingin mengakses website, kita harus menuliskan IP address-nya. Ada berapa banyak website yang ingin kita kunjungi, tentu itu akan cukup merepotkan. Makanya digunakanlah yang namanya DNS. Jadi, kita cukup mengklikkan namanya aja, lalu diterjemahkanlah menjadi IP-nya. Lalu selanjutnya fungsi DNS. Dari penjelasan sebelumnya, Anda pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun, supaya lebih jelas, berikut saya jabarkan fungsi dari DNS. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Nah, jadi kita memasukkan nama domainnya di web browser, lalu DNS server inilah yang akan menerjemahkan nama domainnya menjadi IP address yang sudah tersimpan di dalam servernya. Lalu, meminta URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Begitu juga sebaliknya, kita bisa nih langsung mengakses sebuah website menggunakan IP-nya langsung. Yang mana nanti pada saat kita masukkan IP address-nya akan diterjemahkan langsung di web browser menjadi URL atau nama domain sebuah website-nya. Domain name. Singkatnya, domain name atau nama domain adalah alamat yang perlu Anda gunakan untuk membuka dan mengakses website. Nama domain terdiri dari dua elemen utama, yaitu nama website dan ekstensi. Contohnya, yptamawi.sch.id. Memuat nama website yang mana YP Tamawi dan ekstensinya yaitu .sch.id.
Setiap website sebenarnya diwakili oleh serangkaian angka atau alamat IP yang nantinya digunakan komputer untuk mengambil datanya dari server. Karena sistem komputasi bekerja dengan memahami angka. Namun, akan sangat merepotkan bagi kita untuk mengingat setiap angka tersebut ketika akan mengakses website. Apalagi, rangkaian angka ini selalu berbeda untuk setiap situs atau website. Oleh karena itu, nama ini pun tercipta. Nah, di sini ada beberapa contoh dari ekstensi domain. Ada .use, .com, ini yang paling sering kita lihat. Terus ada .org, .net, dan lain-lain. Nah, ini disebut dengan ekstensi domain. Lalu gimana sih cara kerja dari DNS? Ini ada gambarannya. Ini anggap kita sebagai user. Nah, kita ingin mengakses website google.com. Jadi permintaannya seperti ini. Tolong dong berikan aku IP dari google.com ke DNS server. Nah, di DNS server, oh ini dia nih IP dari Google Chrome di server kami. Nah, ini IP-nya dikembalikan kepada kita. Baru komputer kita langsung mengakses IP dari servernya. IP dari server Google-nya tadi. Barulah kita masuk ke Google-nya. Barulah kita masuk ke server Google-nya. Karena sebenarnya pada saat kita mengetikkan www.google.com, yang kita akses itu adalah IP-nya, bukan nama domainnya, tapi IP-nya. Yang menerjemahkan nama domain kita menjadi IP, itulah fungsinya DNS server. Nah, ini akan kita contohkan. Untuk melihat IP sebuah website, kalian bisa ketikkan Windows plus R di laptop kalian atau komputer kalian, lalu ketikkan cmd. Nah, lalu kalian ketik ping dan nama website yang ingin kalian lihat IP-nya. Misal google.com. Nah, itu ada keluar IP-nya di sini. Lalu kalian ketikkan di browser 216.239.38.120 ya. Ya kan, sama kan? 38.120. Oke. Nih kita masukkan. Nah, maka otomatis akan redirect atau akan masuk ke situs google.com. Dan yang awalnya kita ketikkan sebagai angka atau IP akan berubah menjadi nama domainnya. Nah, itulah tugas dan fungsi dari DNS server. Jadi cukup sampai di sini dulu materi pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga Anda mempelajari hal baru hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.